Halo, selamat sore semuanya. Baik, Ibu akan menjelaskan materi kita ya. Sebelumnya, Ibu ada janji akan membuatkan video tentang materi menghitung korelasi ya, korelasi data berkelompok. Di sini Ibu sudah buka sheet ya, Google Drive, latihan soal Excel, kelas kalian TI 41. Di sini ada soal yang di slide PowerPoint materi ya. Itu belum ada penyelesaiannya. Di sini Bu akan jelaskan di Excel ini ya. Nah, ini soalnya ada data pendapatan, variabel pendapatan sama konsumsi para karyawan sebuah perusahaan. Ya. Jadi di mana datanya ini jenisnya data berkelompok. Kita tahu kalau data berkelompok itu dia dalam bentuk interval ya, dalam bentuk range datanya. Seperti data konsumsi di sini. Datanya 1 sampai 20, konsumsinya 21 sampai 40, 41 sampai 60 seperti itu. Itu jelas datanya data berkelompok. Begitu juga untuk variabel pendapatan. Variabel kedua ya, pendapatan di sini juga datanya data berkelompok 1 sampai 20, 21 sampai 40, ya 41 sampai 60 dan seterusnya. Nah, di mana hubungan antara konsumsi dan pendapatan ini kalau kita baca berapa banyak karyawan yang memenuhi data konsumsi pendapatannya sesuai dengan ring-nya itu ditunjukkan dengan angka di dalam ini. Jadi kalau kita baca di sini satu ini menunjukkan ada satu orang atau ada satu karyawan yang konsumsinya di antara 1 sampai 20 dan pendapatannya juga 1 sampai 20 seperti itu. Ya. Terus kalau kita baca lagi data berikutnya ada dua ini artinya dua karyawan yang konsumsinya 1 sampai 20 kisarannya dan pendapatannya 21 sampai 40 seperti itu ya. Jadi angka yang di dalam ini adalah menyatakan banyaknya karyawan yang memenuhi data tersebut. Nah, di sini diminta tentukan korelasinya. Jelas karena datanya data berkelompok di sini, maka korelasinya kita harus gunakan korelasi jenis data berkelompok yang rumusnya itu adalah ini ya. Ini rumusnya R sama dengan N dikali ya seperti itu. Seterusnya ada sigma U V F di sini, ada U, ada V, ada F ya. Terus ada lagi simbol FU, ada simbol FV ya. Bedakan ya, ada U, ada V saja, ada F saja, ada F untuk U, F untuk V. Seperti itu. Itulah jenis-jenisnya ya. Nanti kita langsung lihat gimana cara penyelesaiannya. Nah, caranya adalah data tadi kita salin lagi nih. Ini data awalnya ya. Data awalnya seperti ini. Terus kita tambahkan di bagian kanan sama di bagian bawah. Seperti itu. Caranya adalah kolom pertama kita tambahkan adalah FU. Jadi anggaplah pendapatan ini kita misalkan U, sedangkan konsumsi itu sebagai V. Tadi kan di rumusnya ada U, ada V ya. Jadi bebas sih sebenarnya konsumsi V, boleh juga U-nya, pendapatan ini U, boleh juga sebagai V. Pokoknya antara U dengan V, dua variabel itu ya. Nah, di sini pendapatan misalkan U, konsumsi dengan V, terus kita lanjutkan data pendapatan atau U itu dengan FU. FU itu artinya frekuensi untuk U. Jadi caranya adalah kita jumlahkan untuk FU ya. Data di baris pertama ini kita jumlahkan. Ini kan frekuensi ya, banyaknya karyawan tadi. Berarti untuk baris pertama, FU itu adalah 4. 1 tambah 2 tambah 1. Begitu juga untuk baris berikutnya, 4 tambah 3 tambah 2. Itulah FU-nya. Ya, sampai data terakhir atau baris terakhir, 1 tambah 2 tambah 4 itu 7. Seperti ini. Ya. Nah, terus yang di bawah ini tentunya kita jumlahkan secara kolom ya ini. Itu untuk FP. FP. Ya. Karena kan ini konsumsi ya, V ya. Jadi FP kita jumlahkan ini hanya ada 1, ini ke bawah 2 tambah 4 tambah 1, 7. Ini banyak 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 1, 12. Begitu seterusnya ya. Nah, 14 ini 9. Sehingga nanti kalau kita jumlahkan pasti klop hasilnya. Untuk total dari frekuensi U itu 43 dari atas ke bawah ini. Dari kiri ke kanan ini untuk 1, 7, 12, 14, 9 juga akan hasilnya sama 43. Nah, kita lihat ya. Nah, ini secara vertikal ngambilnya ya, jumlah dari FU. Kalau kita ubah misalnya dari kiri ke kanan, ya, Ibu hapus ini. Sumnya kita ambil dari nih, P. Pasti hasilnya juga 43 ya. Tutup kurung. Nah, seperti itu ya. Jadi sama.
jumlah untuk U maupun jumlah untuk V, nanti kita lihat hasilnya sama. Oke, selanjutnya gimana dengan simbol yang lain? Di rumus tadi ada U, ada V ya, ada FU, FV ya, FU, FV sudah ya, sudah kita peroleh nih. FU, FV. Nah, sekarang untuk U dan V. Ini ada tanda kuning ya. Untuk U, apa itu U, apa itu V saja gitu ya. Kalau FU, FV tadi jumlah dari U dan V-nya ya, secara baris dan secara kolom. Nah, kalau U itu adalah kita memberikan suatu angka ya ke urutan data ini dengan mengambil bilangan bulat. Ya, bilangan bulat itu ada negatif, ada 0, ada bilangan bulat positif ya. Jadi yang tengah-tengah kita ambil sebagai 0. Kita kasih angka 0. Jadi kan di sini ada 5 baris, kebenaran ganjil dia ya. Data ring, data berkelompoknya. Jadi tengah-tengahnya tepat di sini. Ya, di baris ketiga. Jadi kita kasih 0, ke atasnya min 1, min 2, ke bawahnya 1, 2. Seperti itulah memberikan nilai U. Jadi kita memberikan suatu nilai di mana nilainya itu adalah deret bilangan bilangan bulat ya, bilangan bulat. Tengah-tengah kita kasih 0. Begitu juga V. V ada 5 kolom juga ya, berarti tengah-tengahnya di sini di kolom ketiga 0, ke kirinya bilangan bulat negatif min 1 min 2, ke kanannya 1 2 seperti itu. Nah, itulah untuk U dan V. Ini kalau jumlah barisnya atau jumlah kolomnya ganjil. Gimana kalau genap? Kalau genap kan misalnya ada 6 ya, 6 itu genap barisnya. Berarti posisi tengah-tengahnya kan di antara dua nilai ya. Berarti pilih saja salah satu. Kalau 6 baris berarti bisa di baris ketiga atau baris keempat kita kasih 0-nya. Bebas ya. Nanti ke atasnya ya negatif, ke bawahnya positif. Begitu juga untuk yang kolom ini ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya nanti lengkapin U kali FU, karena ini diminta di rumus, nanti tinggal kalikan aja ya U yang sudah kita berikan tadi dengan FU, kalikan min 2 kali 4, min 1 kali 9, seperti itu, 0 kali 15 ya. Terus jangan lupa juga ada U kuadrat FU. Di rumus itu ada U kuadrat FU. Nah ini ya, U kuadrat FU ini. Nanti ditentukan juga di kolomnya ini, U kuadrat FU. Ya. Ini juga V-nya sudah tadi, V kali FP, kalikan saja 1 dengan min 2, 7 kali min 1, seperti itu ya, 12 kali 0, kayak gitu. Terus lanjut dengan V kuadrat kali FP ya, kuadratkan dulu V-nya min 2, pangkat 2, 4, 4 kalikan FP-nya 1, ya 4 ya, seperti itu. Berasa nggak masalah ya untuk baris yang VFP, V kuadrat FP gitu ya. Begitu juga untuk yang bagian U ini. Nah, yang jadi masalah adalah yang baris terakhir ini. Ini agak sedikit rumit ya cara menentukannya. Nah, ini ya, U kali F atau V kali F. Bukan U kali F ya, bukan. U kali V kali F. Atau di sini V kali U kali F. Nah, di mana ini ada 3 komponen. Oke, kita lihat ya. Mungkin di sini dulu. Di sini ada note Ibu kasih. Jadi cara mendapatkan angka 4 ini adalah di sini ada notnya V kali F kali U sama dengan min 2 kali 1. Jadi V-nya kita ambil V yang di atasnya. Ini kan V kali F kali U ya. V-nya itu yang kita kan mau ngisi yang ini ya. Mungkin Ibu hapus saja dulu ya. Nah, kita mau ngisi nih. V kali F kali U. Maka kita ambil V-nya yang di Ibu kasih kuning ini. Nah, ini V-nya ya. Dikali bintang F. F itu maksudnya F yang di atas ini. Bukan FP ya. F itu yang di dalam ini, yang Ibu kasih kotak tebal hitam ini loh. Ini V-nya, F-nya kali F. Terus dikali U. U-nya itu kita lihat di posisi F ini U-nya berapa nih. Ya, pokoknya kalian patokannya kuning, ini juga nanti ketemu yang kuningnya. Min 2. Nah, dikali min 2 berarti bintang, kita sorot aja ini. Nah, seperti itu. Ulangin ya. Jadi posisi di sini V-nya min 2 ini kalikan dengan F-nya nih. Hanya ada satu di posisi ini, di kolom ini ya, F-nya kalikan ini, F. Terus dikalikan U-nya. U-nya tinggal tarik ke kanan, kita cari posisi kolom U.
Oke, enter. Itulah dapatnya 4. Ya. Gimana dengan kolom berikutnya? Hasilnya 8. Nah, untuk kolom berikut ini, kolom ini V-nya ya min 1 ini ya. Terus ini kan kita mau cari V kali U kali F atau V kali F kali U ya. Nah, F-nya ada 3. Kalau tadi kan F-nya cuma 1 nih. Kalau yang di berikut ini ada 3. Jadi caranya nanti satu-satu. V kali F kali U-nya satu-satu. Jadi F-nya itu berubah-ubah dari 2, 4, 1 seperti itu. Nanti ditambahkan hasil kalinya. Ini ya, di note-nya ada. Karena frekuensinya di atas ada 3, maka ada 3 perkalian yang dijumlahkan. V-nya tetap ini, min 1. Kalikan F-nya yang pertama 2, kali U-nya. Nah, U-nya bergerak sesuai F ya. Kalau yang kita ngambil F-nya 2, berarti U-nya min 2. Tambah. Ya, tambah apa? Ulangin lagi, min 1 kali. Nah, F yang kedua, 4. Terus dikali U-nya min 1. Seperti itu. Tambah lagi min 1 kali 1, F yang ketiga ya, dikalikan U-nya, U yang ketiga juga 0. Seperti itu. Dapatnya nanti hasilnya 8. 4 tambah 4 tambah 0 hasil kalinya. Ya, hasil jumlahnya dari perkalian. Bisa ya? Dipahami? Coba ya, Ibu ulangin ya. Jadi caranya gini, kita ambil dulu V, nih V-nya, ya V-nya ini untuk kolom ini posisi jangan salah ya, V di posisi kolom ini. Kali bintang, kita ambil F yang pertama dulu, yang baris pertama, kalikan dengan U-nya, U-nya ke sini kita ambil. Nah, selesai ya untuk F yang pertama. Tambah, lanjut lagi, ulangin lagi V ini kali F yang kedua, baris kedua, kali lagi U-nya yang sesuai baris kedua F-nya tadi. Nih. Tambah. Ya. Ulangin lagi V-nya dulu. Kali F yang ketiga. Kali U yang sesuai. Seperti itu. Hasilnya 8. Ya, seperti itu. Oke, bisa pahami ya. Untuk kolom berikutnya ya sama prosesnya ya. Lihat di sini frekuensinya ada 5. Jadi nanti penjumlahannya juga ada 5. Penjumlahan dari hasil 5 perkalian. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu ya. Bisa ya kalian pahami. Begitu juga nanti kolom berikut ini. Nah, ada 4 ya. Ada 4 kali proses perkaliannya yang dijumlahkan. Kolom terakhir ada 3, berarti ada 3 kali proses perkalian seperti itu. Nah, inilah untuk V kali U kali F atau V kali F kali U gitu ya. Nah, nanti dijumlahkan. Ini jumlahnya ya. Sumnya. Sum dari ini. Ini 61 ini jumlah dari ini. 23 ini jumlah dari ini. Nah, nanti hasil ini akan sama dengan hasil yang di atas ini, yang UVF ini ya. Oke, ini juga dijumlahkan nanti UFU, U kuadrat FU. Nah, sekarang kita lihat yang versi vertikalnya ya, yang ini ya. Sama aja, intinya kayak tadi. Kita periksa U kali V kali F atau U kali F kali U kali F kali V ya, seperti itu. Jadi caranya kita ambil dulu U-nya, ini min 2, kalikan dengan F-nya. Nah, F-nya ada 3 nih. Ada 3 ya. Nah, ada 3 nih. Jadi gitu. Jadi V-nya yang bergerak. Min 2 kalikan mana dulu nih? E25. Oh, dari sini mulainya. E25 ini, F-nya ini kalikan ini. Ya, tambah U lagi. Min 2 kali. Nah, pindah yang ke kolom 2. Nih. D25 ya, yang kedua ya. Kalikan V-nya min 1. Terakhir, tambah min 2 lagi. Kali yang ini. C25. Kalikan lagi C31 di sini V-nya. Seperti itu. Sama ya prosesnya ya. Jadi tergantung dia ada berapa F di sini. Kalau ada 3 berarti ada 3 perkalian. Ini 3, ini 4, ini 3, ini 3 seperti itu. Nah, nanti kuncinya kalau kita jumlahkan ini hasilnya nanti sama dengan hasil jumlah ini tadi. Nah, sama ya. V kali U kali F sama dengan U kali V kali F. Yang dari versi vertikal sama yang dari versi horizontal seperti itu. Nah, artinya nanti kita sudah dapat semua angka-angkanya untuk ke rumus.
Ya, apa saja coba kita lihat. N jelas 43, yang ini tadi. Jumlah frekuensi yang di dalam ini ya, yang dari sisi U, dari sisi V itu nanti sama hasilnya. Jumlahnya 43, itulah N. Sigma UVF, yang tadi yang sama tadi, UVF atau VUF ya, ini sama ini nanti sama. Kuncinya nanti sama, kalau tidak sama berarti ada yang keliru perhitungannya. Ya, 39, terus sigma U kali FU. Nih, ini minta ya, U kali FU. Tinggal lihat aja mana UFU. Ini 5 nih. Ya. Terus sigma VFP 23 yang di bawah ini. VFP sigmanya jumlahnya 23. Sigma U kuadrat FU 61, sigma V kuadrat EP 61 juga ya. Nih. Ini kebenaran sama ya. Beda nanti, bisa beda nanti tergantung data. Nah, V kuadrat EP 61, U kuadrat FU juga 61 seperti itu. Udah. Jadi, kalau sudah dapat semua ini, jadi ada 3, 4, 5, 6 ya. 6 komponen yang harus kita ketahui tentunya dengan melengkapi tabel ini, baru kita bisa masuk ke rumus ini. Udah, tinggal gantiin aja. Ya, masuk ke sini. N. Sorot aja nih, C43 ya. C46 ya. Dikali, nah jangan keliru ya. Dikasih kurung dulu yang bagian atas ini kali ini kurang, ini kali ini. Yang ininya nggak usah dikurung ya. Kurungnya atas aja. Satu aja, kurung buka, kurung tutup, dibagi per, nah ini akar. SQRT, nah ini agak keliru ya di rumus ini. SQRT akar ini harusnya satu aja, akar keseluruhan ini. Ini nggak ada akar lagi nih dalam ini. Ya, akar ini cuman yang di luar ini aja ini, tapi dia ada 2 komponen di dalamnya, ini dikali ini gitu. Ya, pokoknya kalian lihat rumus di Excel ini aja. SQRT buka kurung, tutup kurung, belakangnya di dalamnya ada 2 komponen. Udah tinggal masukkan aja komponen pertama itu, ini masukkan N43 ya, sorot 43 ini kali sigma U kuadrat FU mana nih? Nih, 61 ini tinggal sorot aja, dikurang sigma U FU. Nih, jangan lupa ada pangkat 2, dipangkatin 2 ini ya. Ini ada pangkat 2, tutup kurung. Ya, komponen pertama kali. Nah, komponen kedua untuk versi yang V-nya, FP sama V-nya ya. Seperti itu. Nah, hasilnya ini 0,66 ini hasilnya. Boleh dibulatkan, 2 angka saja kita ambil round ya. Hasilnya 0,67. Itulah diperoleh korelasi data berkelompok untuk soal ini. Buat kesimpulan, korelasi data berkelompok antara pendapatan dan konsumsi sebesar 0,67, hasilnya positif. Yang artinya cukup berarti ya. Karena di ring ini ketentuannya bisa dilihat nanti di materi ya. Kalau di ring 0,67 ini masuk istilahnya cukup berarti. Oke, itu ya tentang korelasi data berkelompok. Pembahasan soalnya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti dilihat lagi, dicek lagi, diperiksa lagi cara penyelesaiannya langsung dari Excel ini bisa kalian lihat rumus penyelesaiannya ya. Oke.